Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah video alur cerita film misteri yang berdasarkan dari kisah nyata, Midnight in the Switchgrass. Cerita berasal dari sebuah kota bernama Pensacola. Seorang pengendara mobil berhenti sejenak di dekat jembatan untuk meringankan bebannya. Namun, saat dia menengok, dia kaget ada mayat tergeletak beberapa langkah darinya. Polisi pun segera datang ke lokasi. Berdasarkan pengamatannya, Byron mengungkapkan bila ciri-ciri kejadian ini mirip dengan beberapa kasus serupa yang terjadi di kota ini. Perempuan yang keluyuran malam umumnya jadi target empuk buat penjahat sejenis ini, apalagi remaja linglung semacam ini. Untung saja kali ini masih ada yang menolongnya. Selain ditangani polisi, ternyata kasus ini telah mengundang perhatian FBI. Malam ini mereka memancing tersangka ke sebuah motel yang bernama Oasis. Namun rencana mereka digagalkan oleh seorang germo penguasa motel yang ngusir si tersangka demi nyerobot perempuan ini. Karena keluyuran malam berbahaya, khususnya untuk remaja 16 tahun seperti Tracy ini, Pete mengajak Tracy untuk menemui putrinya Bethany. Pete bilang Bethany pasti akan suka padanya. Hari berikutnya, Carl dan Lombardi ternyata malah berbeda pendapat tentang kasus ini. Carl ingin menyerahkan kasusnya ke polisi lokal, tapi Lombardi menentangnya. Dia bilang telah menemukan calon kuat tersangkanya, tapi Carl tak percaya itu. Di lain tempat, Byron yang telah lama meneliti kasus ini tiba-tiba dimutasikan ke bagian lain di kepolisian. Tentu dia gak mau gitu aja nerima keputusan itu. Saat di rumah, istrinya bertanya mengenai bagaimana pekerjaannya hari ini. Byron mengatakan bila dalam 24 jam ini, 2 kasus baru telah muncul. Mayat yang ditemukan di bawah jembatan dan remaja 16 tahun yang dilaporkan hilang tadi malam. Pete pamit untuk pergi lagi bekerja. Dia bekerja di luar jadwal karena menggantikan temannya yang sedang sakit. Sementara itu, Carl akhirnya tetap menemani Lombardi buat menjebak lagi tersangka di penginapan yang berbeda. Kali ini, dia nyewa perempuan lain buat jadi umpannya dan mengamatinya dari jauh. Sayangnya, si tersangka tak kunjung datang. Mereka pun akhirnya terpaksa kembali pulang dengan tangan hampa. Pete mengetuk pintu, namun tak kunjung ada jawaban. Seorang perempuan melihat Pete dan menawarinya untuk singgah di tempatnya. Saat berduaan, Pete melayani godaan dari perempuan ini dan memintanya untuk berdansa. Esoknya, Lombardi kembali ke penginapan semalam. Sayangnya, garis polisi telah terpasang di sana, dan perempuan yang dia sewa telah memiliki 6 retakan di kepalanya. Lombardi merasa sangat bersalah. Byron memperkenalkan dirinya, lalu bertanya apakah si tersangka yang mereka pancing ke penginapan ini adalah tersangka yang mereka pancing ke motel Oasis. Lombardi mengiyakan pertanyaan dari Byron, dan Byron pun memberitahunya ada remaja 16 tahun yang hilang di malam itu. Tentu saja kita sudah tahu siapa pelakunya. Si mesum ini selalu mengambil pakaian korbannya serta selalu menyisakan satu korban hidup untuk dia simpan dan permainkan. Sampai saat ini, Tracy masih hidup meski dalam keadaan yang mengenaskan. Lombardi menghubungi Byron. Mereka saling tukar informasi tentang kasus ini. Lombardi berniat menjebaknya kembali melalui media chatting seperti sebelumnya. Namun, Byron melarangnya karena besar kemungkinan si maniak ini sudah mengamati Lombardi ketika di motel Oasis. Esoknya, Lombardi menemui kakak Tracy yang bernama Heather. Dia bilang malam itu Tracy pergi setelah dirinya mengalami masalah bersama Kelvin. Si Kelvin ini ternyata germo yang mengganggu penyamarannya di malam itu. Kelvin membuka petunjuk bahwa si tersangka yang diusir olehnya adalah seorang supir truk. Petunjuk ini membuat Lombardi bergegas untuk kembali menjebaknya. Mereka kembali janjian dan Pete mengaku akan memakai kemeja flanel dan celana jeans. Byron menemani Lombardi, hanya saja dia salah kejar orang. Orang ini ternyata hanya disuruh mendekati Lombardi dan meneteskan obat pada minumannya. Byron segera mengingatkan Lombardi, namun device mereka bermasalah. Saat kembali pun, Lombardi sudah menghilang dari bar.
Saksi mengatakan jika dia terlihat linglung dan dipapah oleh seseorang keluar dari bar. Byron menyiapkan senjata untuk melakukan pengejaran. Istrinya nampak cemas, ditambah lagi bayi mereka sedang sakit. Setelah menenangkan istrinya, Byron pergi ke pom bensin di dekat motel Oasis. Dia minta temannya yang bekerja di sana untuk memutarkan video terakhir Tracy yang terlihat di sekitaran pom. Dari video inilah, Byron mengetahui bila Tracy menaiki truk milik perusahaan Southern Harbor. Byron segera menuju perusahaan ini. Di sana dia mengecek data para supir perusahaan yang melintas ke kotanya di hari kejadian. Namun sayang, hasilnya nihil. Untunglah dia teringat pada bayinya yang sempat sakit. Byron minta bantuan sekali lagi untuk mengecek siapa supir yang sakit dan siapa supir penggantinya. Disitulah akhirnya terkuak siapa supir perusahaan yang pergi melintas ke daerahnya di hari itu. Sementara itu, Pete nampak sedang asik mempermainkan Lombardi. Dia telah mengganti pakaian Lombardi. Dia bilang kalau pakaian itu adalah milik korbannya dulu, seorang penjual bunga. Pete selalu membius para korbannya. Dia menempatkan mereka di garasi yang selalu dia kunci rapat. Dia terus mengunci garasi tersebut dengan alasan menjauhkan Bethany dari peralatan kerja yang berbahaya di dalamnya. Karena mayat Tracy belum ditemukan, Lombardi berasumsi Tracy masih hidup dan ada bersamanya di dalam garasi. Dia pun memanggil Tracy dan menyebutkan nama Heather. Tracy pun meresponnya. Lombardi meminta Tracy untuk berani bergerak dan mencari jalan keluar. Dia tahu pola kesadisan Pete yang hanya akan menyimpan satu orang korbannya saja. Motivasi Lombardi akan Heather yang menunggunya pulang membuat Tracy menguatkan dirinya dan berhasil menemukan jalan keluar. Namun sayang, baru saja berhasil lolos, dirinya sudah kelihatan oleh Bethany yang sedang menghitung bintang-bintang. Bethany menjerit dan memanggil ayahnya. Tracy terus berusaha untuk lolos. Dia ditolong oleh Nyonya Cooper yang tinggal di sekitaran sana. Tracy memintanya untuk menelpon polisi dan bilang masih ada korban lainnya yang tertinggal. Sementara itu, Byron telah sampai di sana dan langsung mengetuk pintu rumah Pete. Istrinya mengatakan jika Pete sedang mengecek seorang tetangganya yang telah tua dan akan segera kembali sebentar lagi. Benar saja, Pete sedang mengetuk pintu tetangganya ini. Tracy sangat ketakutan. Nyonya Cooper pun sepertinya paham siapa yang membuatnya takut. Pete menggunakan modus mengantarkan anjing milik Nyonya Cooper sambil tetap maksa untuk masuk. Tracy bersembunyi dan hampir saja ketahuan. Untunglah di detik-detik terakhir, Nyonya Cooper berani untuk meminta Pete pergi dari rumahnya. Byron masih duduk manis di rumahnya Pete, padahal Pete sebenarnya sudah kembali ke garasinya dan melampiaskan kekesalannya pada Lombardi. Karena lama, Byron akhirnya pamit. Istri Pete sempat menahannya karena yakin sebentar lagi Pete pulang. Namun di saat itu, Bethany bilang jika ayahnya juga sedang mencari orang yang tadi berlari di rerumputan. Byron langsung bersiaga dan mengitari ladang rumput yang ada di sekitar rumah Pete. Sementara itu, Lombardi masih terus disiksa oleh Pete. Dia mengatakan akan segera kembali setelah mengurus beberapa urusan. Sepertinya dia akan menghabisi Tracy dan Nyonya Cooper sekaligus. Sebelum pergi, dia membius kembali Lombardi. Ini membuat Lombardi mulai kembali kehilangan kesadarannya. Hanya saja, kali ini dia menyempatkan diri untuk menghadiahi Pete sesuatu. Lombardi terbangun di rumah sakit. Dia ditemani oleh Carl dan Byron. Waktu itu Byron datang menolongnya sesaat sebelum Lombardi kehilangan kesadarannya. Itulah alur cerita film misteri yang berdasarkan dari kisah nyata, Midnight in the Switchgrass. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Bila kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.